Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, diceritakan ada dua anak yang adalah orang bersahabat. Mereka sering bermain bersama juga dengan anak-anak di kompleks perumahan mereka. Sering berangkat bersama ke sekolah, sering bermain ke rumah masing-masing. Sungguh hari-hari yang sangat menggembirakan saat mereka melaluinya bersama. Namun suatu ketika mereka berselisih pendapat dan akhirnya berkelahi. Mereka saling berjauhan dan tidak lagi bersama-sama. Kedua orang tua mereka pun mempertemukan mereka. Akhirnya mereka saling memaafkan dan kembali pada keakraban yang semula. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini memperlihatkan kepada kita bahwa ada seorang lumpuh yang dibawa ke hadapan Yesus. Mereka berani membawa si sakit itu karena mereka percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkannya. Karena melihat iman mereka itulah Yesus mengampuni dosa si sakit, juga menyembuhkan dia dari sakitnya. Keberanian mereka untuk berjumpa dengan Yesus membuat mereka mendapatkan kesembuhan, pengampunan yang memberi kesembuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seperti kisah dua anak di atas tadi dan tindakan pengampunan dari Yesus sama-sama ingin memperlihatkan
bahwa pengampunan mengembalikan kita kepada keadaan semula. Yesus memang menyembuhkan fisik, tetapi dengan mengampuni kita menyembuhkan rasa sakit di hati, menyembuhkan psikis kita. Pengampunan bukan sekedar meminta maaf dan menerima maaf dari orang lain. Pengampunan lebih-lebih adalah tindakan kasih. Mengampuni berarti mengasihi. Mengasihi berarti memberi cinta agar kita bisa hidup lebih baik. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mengampuni memang sulit, apalagi jika dihadapkan dengan orang yang seringkali menyakiti atau memberi luka besar di hati kita. Namun, semakin kita menyimpannya, luka itu tidak akan sembuh. Kita harus melepasnya, dan inilah yang sulit. Karena kita masih belum memberi ganjaran kepada yang membuatnya. Ampunan itu menerima kembali dia ke dalam hidup kita, bukan kesalahannya. Kita memberi dia suatu kesempatan untuk membangun hidup yang lebih baik. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mampukah kita untuk mengampuni saudara-saudari kita yang bersalah kepada kita tanpa syarat? Mampukah kita datang dan meminta maaf kalau kita telah menyakiti hati orang? Semoga kasih Allah memberkati saudara-saudari semuanya. Ya Allah yang berbelas kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu pada hari ini. Kelemahan dan kekurangan kami seringkali mendorong kami pada sikap keangkuhan, sehingga sukar untuk meminta maaf dan mengampuni. Semoga dengan dorongan Roh Kudus-Mu yang tinggal di hati kami, menjadikan kami saluran rahmat kesembuhan bagi diri kami sendiri dan bagi orang lain. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.